Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang target bungke yang telah dipelajari pada tanggal 27 Oktober 2025. Di sini kita membahas tentang nishimas, kushimas, nishimas yang artinya atau memutuskan atau memilih. Sebelum kita memasuki ke situ, kita pernah membahas tentang kata sifat yang bertemu dengan kata kerja. Kata sifat yang bertemu dengan kata kerja itu pastinya ada perubahan kan. Kalau kata sifat menjadi ku, kata sifatnya atau kata benda menjadi ni. Kalau kita bertemu dengan kata kerjanya yang aktif, itu tuh berarti dengan. Jika kata kerjanya kerja pasif, itu tuh tidak ada artinya. Contohnya kayak gini, hayaku arukimasu. Kan ini dari bentuk hayai, cepat. Ini ada kata kerja arukimasu. Berarti ininya kata sifatnya diganti menjadi ku. Hayaku arukimasu. Artinya berjalan kaki dengan cepat. Di sini kan artinya dengan karena kita bertemu dengan kata kerja yang aktif. Contohnya ada genki ni narimasu. Kan ini dari kata sifat genkina sehat. Genki ni narimasu. Narimasu itu adalah kata kerja yang pasif, jadi menjadi sehat, bukan menjadi dengan sehat. Tidak, ini tuh tidak ada artinya karena ini tuh kata kerja pasif, menjadi sehat. Ini juga sebelumnya sudah pernah dibahas pada tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Nah, selanjutnya kita memasuki ke yang artinya melakukan dengan. Kalau kata sifat menjadi ku, na atau kata benda menjadi ni, bertemu dengan shimas, itu tuh artinya melakukan dengan. Kan ini melakukan dengan. Kan shimas ini juga kata kerja aktif ya, melakukan dengan, sama aja ini tuh, melakukan dengan. Jadi kita bisa menyingkatkan dengan nani. Contohnya kayak asoku shimasu. Asoku shimasu kan ini dari osoku shimasu, maksudnya osoi. Osoi kan berat ya. Osoi menjadi osoku shimasu. Jadi memberatkan atau melakukan dengan berat, sama memberatkan sama. Terus ada akaku shimasu. Akai dari kata akai ini. Akai menjadi menjadi ku. Akaku shimasu melakukan dengan merah atau memerahkan, atau shiroku shimasu melakukan dengan putih, berarti memutihkan. Itu tuh sama aja. Kalau diartikan melakukan dengan atau itu tuh boleh. Nah, selanjutnya kita ke bentuk kata benda. Ini bebas tuh kata benda ya. Kata benda nih bertemu dengan shimas yang artinya memutuskan atau memilih. Misal contohnya, neko ni shimas memilih kucing, atau sore ni shimas memilih itu, atau kita memilih saudara Aji, berarti Aji sang ni shimas. Ini tuh kata bendanya bebas, terus dikasih dengan nishimas. Kalau bentuk orang itu dikasih sang, kayak Aji sang nishimas memilih saudara Aji, kecuali kita itu menjadi pacar, nggak usah dikasih sang, atau kayak ibu dengan anak gitu. Jishoru atau naikei yang bertemu dengan koto ni narimas yang artinya diputuskan. Nah, di sini jika kita menggunakan yang misal kalimatnya tuh positif, itu menggunakan jishokei. Terus kalau yang negatif kita menggunakan naikei. Bertemu dengan koto ni narimas yang artinya diputuskan. Koto ni narimas. Dari jisho atau dari naikei ke koto, ini tuh adalah kata kerja yang menjadi kata benda. Ya kan, di sini tuh bisa menggunakan ni, bisa menggunakan o, bisa menggunakan ga, bisa menggunakan wa. Ini tuh adalah kata kerja yang menjadi kata benda. Ya kan, yang ada koto. Koto tuh adalah kata benda. Terus ini kata kerja yang menjadi kata benda. Ini narimas yang artinya diputuskan.
Ini tuh adalah yang memutuskan orang lain, bukan diri saya sendiri, tetapi orang lain atau bersama-sama memutuskannya tuh. Contohnya kayak gini, kichi ni nihon iku koto ni narimasu. Kan mengartikannya dari belakang terlebih dahulu. Berarti diputuskan akan pergi ke Jepang oleh ayah. Kenapa di sini ninya tuh oleh? Karena kan ada kata kerja yang bertemu dengan kata benda. Jadi di sininya tuh artinya oleh, ninya oleh. Atau kita juga kalau menggunakan gaganya tuh artinya oleh, yang pernah dibahas ke minggu-minggu kemarin sih. Terus lanjut ke Imoto ni raishu undo shinai koto ni narimasu. Diputuskan tidak olahraga minggu depan oleh adik perempuan. Kan nai kan tidak, shinai koto berarti tidak olahraga. Ini nih dari sini, dari koto undo shinai koto, ini tuh adalah kata benda. Ini tuh kata benda. Kan ini tuh udah diubah menjadi kata benda. Ini nih, iku koto. Kalau ini tuh narimas, penghubung, yang konteks penghubung dengan kata benda. Ini selanjutnya kita membahas tentang ru koto ni shimasu atau nai koto ni shimasu, yang artinya memutuskan. Kalau kita menggunakan kata kerja atau menggunakan kata yang positif, itu tuh menggunakan jishokkei. Kalau yang negatif menggunakan naikei. Bertemu dengan koto ni shimasu yang artinya memutuskan. Kalau tadi koto ni narimasu yang artinya diputuskan. Kalau ini ni shimasu yang artinya memutuskan. Ini tuh adalah pribadi yang memutuskan. Kalau tadi adalah kayak yang memutuskan tuh orang lain atau secara bersama. Nah, di sini sama aja kayak tadi. Ini tuh adalah kata kerja yang menjadi kata benda atau mengkata kerjakan menjadi kata benda. Nih, kalau dari koto ke jisho atau nai itu adalah kata kerja menjadi kata benda atau ya kata benda. Ini tuh ada partikel penengahnya. Nih, kita bisa menggunakan ni, o, ga atau wa. Ini shimasu. Nah, terus contohnya, mainichi benkyou shuru koto ni shimasu. Memutuskan akan belajar setiap hari. Berarti ini tuh pribadi yang memutuskan. Berarti saya tuh mau belajar setiap hari deh gitu. Berarti saya yang memutuskan. Mainichi benkyou shuru koto ni shimasu. Memutuskan akan belajar setiap hari. Terus ada shouji shinai koto ni shimasu. Memutuskan tidak membersih. Ya kan? Untuk tidak membersihkan. Misal untuk saya tuh nggak mau membersihkan kamar gitu. Itu tuh memutuskan untuk tidak membersihkan. Pakainya naikei. Kalau yang positif pakainya jisho. Nih, kalau koto sampai ini tuh adalah mengkata bendakan kata kerja. Di sini ada kata kerja sopan. Sebelum kita memasuki ke songkeigo atau kenjogo, di sini tuh ada bentuk o sama go. O sama go itu adalah sebagai kata kerja yang biar sopan gitu. Kita juga pernah mendengar kayak gochumong wah itu gochumong. Terus ada osoushiki. Nah, itu tuh adalah kata kerja untuk sopan, menjadi sopan. Di sini ada o yang asli Jepang. Kayak ini tuh kalau o digunakan untuk yang asli Jepang. Terus ini ada go. Go tuh kayak serapan dari bahasa Cina. Kayak tadi gochumong. Kata serapan tuh biasanya di golongan ketiga. Kalau asli Jepang itu tuh kan kata kerja murni. Biasanya di golongan 1 atau di golongan 2. Kayak contohnya kayak oyomi,
oyomimasu gitu. Terus ada ososhiki kayak tadi tuh. Terus ada gochumon. Itu tuh bentuk kata kerja biar sopan. Kita tuh bisa membedakan kalau O berarti buat asli yang Jepang, kalau Go buat yang untuk serapan bahasa Cina atau buat golongan ketiga, biasanya di golongan ketiga. Kalau O biasanya di golongan ke-1 atau golongan ke-2. Terus di sini memasuki O atau Go, masnya hilang. Ini tuh bentuk kata kerja masnya hilang menjadi ni narimas. Ini tuh songkeigo. Songkeigo itu tuh adalah bahasa hormat atau untuk orang yang tinggi. Ini tuh supaya sopan ke orang yang lebih tinggi gitu. Ini tuh tidak bisa menggunakan kata kerja spesial. Kita tahu kan kata kerja spesial yang berbeda. Kayak contohnya ikimas kimas imas menjadi irashaimasu, terus tabemas nomimas menjadi meshi agarimasu, terus ada shimas menjadi nasaimasu, imas menjadi oshaimasu, mimas menjadi gorani narimasu, terus shite imas menjadi gozunji desu, terus nemas menjadi oyasumi ni narimasu, sama kimas menjadi omeshi ni narimasu. Itu tuh adalah kata kerja spesial, tidak bisa menggunakan dengan ni narimasu. Kalau ini mah ni narimasnya buat selain dari kata kerja spesial. Kayak contohnya gini, sensei wa hon o oyomi ni narimasu. Berarti sensei wa hon o yomi ni narimasu. Guru membaca buku. Ini tuh lebih ke sopan. Berarti oyomi ni narimasu tuh lebih ke sopan. Ya kan, bahasa sopan untuk orang yang lebih tinggi. Di sini ada o nani nani go nani nani, masnya hilang menjadi shim. Ini diganti dengan shimas. Ini tuh adalah bentuk kenjogo. Kenjogo tuh adalah bahasa merendahkan untuk diri sendiri. Kayak lebih rendah. Mereka ya untuk bahasa merendahkan aja supaya lebih sopan kepada orang yang lebih tua gitu. Ini juga ada tokubetsunya, ada kata kerja spesialnya. Itu juga nggak boleh digunakan di shimas ya. Kayak ada ikimas kimas menjadi mayorimas, terus imas menjadi orimas, terus tabemas nomimas moraimas menjadi itadakimas, shimas menjadi itashimas, terus ada imas menjadi moushimas, mimas menjadi haikenshimas, shite imas menjadi zonji te orimas, shirimas menjadi zonjimas, terus ada ikimas sama kikimas menjadi ukagaimas, sama aimas menjadi ameni kakarimas. Di sini tuh ya kan, di sini tuh adalah bentuk bahasa merendahkan diri sendiri. Kayak contohnya watashi wa hon o oyomi shimasu. Berarti oyomi shimasu itu adalah bahasa merendahkan diri. Kalau kita menggunakan oyomi ni narimasu, itu tuh berarti untuk menghargai orang lain atau bahasa sopan kepada orang yang lebih tua. Kalau oyomi ni shimasu berarti untuk merendahkan diri atau bahasa merendahkan diri supaya lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Terus di sini ada o nani nani go nani nani masih menjadi itashimas. Itashimas tuh adalah bentuk sopannya kenjonya shimas. Itu tuh lebih sopan. Nih, kan ada shimas sopan, tapi lebih sopan juga itashimas karena ini tuh bentuk kenjonya dari shimas. Nah, contohnya watashi wa hon o oyomi itashimasu gitu. Shitsurai itashimasu. Terus ada apa lagi ya? Ya itu tuh untuk bahasa merendahkan diri sendiri. Di sini saya akan membahas tentang ini ya, ukemike sama dengan songkeigo yang artinya menghormati. Ukemike yang kita ketahui adalah bentuk perubahan yang artinya di. Ternyata ukemike itu sama dengan songkeigo yang artinya normal. Kan songkeigo itu adalah bahasa hormat untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi daripada kita. Berarti kalau kita menggunakan ukemike kepada orang yang lebih tinggi, itu sama aja kita menggunakan songkeigo yang bahasa menghormati ke orang yang lebih tua gitu. Ini tuh artinya normal.
sedangkan kalau ukemike kan di. Kalau sebelum kita masuki ke contoh, kita memasuki ke ini. Kan ada grup 1, grup 2, grup 3 itu berbeda. Kalau bentuk i menjadi are, ikimas, ikaremas. Kalau bentuk 2 menjadi ditambahin menjadi raremas, tabe raremas, shimas saremas, yukimas menjadi koraremas. Kan tabemas artinya makan, tabe raremas dimakan gitu. Shimas melakukan, sharemas dilakukan gitu. Contohnya sensei wa hong o yomaremas. Berarti sensei membaca buku. Ini tuh adalah kan bentuk dari songkaigo itu kan adalah bahasa hormat kepada orang yang lebih tinggi, kan ini kepada sensei, kepada guru. Nah gitu. Ukemike sama aja dengan songkaigo. Nah ini atau sensei wa hong o yomimasu, sama aja. Sensei membaca buku, tapi lebih ke bahasa menghormati ke guru tuh lebih ke ini yomaremas. Ini tuh adalah bahasa hormat, atau kita bisa menggunakan songkaigo yang ini yang pakai ninarimas. Terus di sini ada ukemike di kan ya. Tadi tuh kalau ada pelaku, terus di sininya bentuk ni. Ini di sini tuh artinya adalah oleh. Terus ada kata benda. Kalau kata benda bertemu dengan ukemi, terus di sininya tuh adalah partikelnya o. Kenapa partikelnya o? Karena di sini tuh ada pelaku. Di sini ada pelaku nih. Jadi ini di sini adalah oleh, terus kata benda o, ukemi mas. Nah gitu. Kalau tidak menggunakan partikel, KB di sini bukan o lagi, tetapi ga ukemi mas. Nah gitu. Terus kan contoh, langsung aja masuk ke contoh. Senshu konsato ga miraremashita. Konsernya telah ditonton minggu lalu. Kenapa di sini memakai ga? Ya karena tidak ada pelaku. Coba mana pelakunya? Kan gak ada. Ini cuma ada konser, kata benda konsernya telah ditonton minggu lalu. Ini menggunakan ukemi, bukan ukemi yang dijadiin songkeigo. Itu tuh beda ya, bentuk atau cara penggunaannya juga beda. Kalau ini mah ukemi biasa yang artinya ditonton gitu. Terus ini ada contoh lain, ajisang ni kopi o nomaremas. Berarti dari sini dulu, akan diminum kopi oleh saudara Aji. Kan nomaremas, di kan diminum, akan diminum kopi oleh saudara Aji. Di sini nih di sini artinya oleh karena di sini ada pelaku, terus ini ada o karena di sini ada kata benda o nomaremas. Di sininya ada pelaku juga. Terus kalau ini ame ni furaremas. Kenapa di sini menggunakan nih? Karena kan hujan tuh yang menurunkan air. Apa sih, kayak ame ni furaremas, dituruni oleh hujan. Jadi tuh kayak dituruni oleh hujan, kan hujan yang membasahi bumi gitu. Jadi kan artinya kehujanan gitu. Jadi di sininya adalah oleh. Di sini saya akan membahas tentang yonishimas. Yonishimas artinya tuh berusaha untuk atau mencoba untuk. Kalau menggunakan jisho, kalau yang positif menggunakan jishokai, tapi kalau yang negatif menggunakan naikei. Kalau jisho atau naikei bertemu dengan yonishimas artinya berusaha untuk atau mencoba untuk. Nah contohnya, shiken ni ukeru yonishimasu, berusaha untuk mengikuti ujian. Nah kita juga bisa menggunakan shiteiru yonishimasu.
Kalau shiteiru yonichimasu itu artinya kan sedang berusaha atau sedang diusahakan atau yang sedang berlangsung. Misal kayak sedang berusaha untuk nge-gym atau sedang berusaha untuk belajar atau sedang berusaha untuk apa gitu, itu pakai shiteiru yonichimasu. Contohnya, mainichi benkyou shiteiru yonichimasu, sedang berusaha belajar setiap hari, pakainya shiteiru yonichimasu. Kalau sedang berusahanya aja itu kalau berusahanya aja itu tuh yonichimasu. Tapi kalau sedang diusahakan atau yang sedang berlangsung itu tuh pakainya shiteiru yonichimasu. Nah, di sini ada bungkai persamaannya. Toshimasu. Kalau toshimasu depannya itu menggunakan ikoke, sedangkan kalau yonishimasu itu menggunakan jisho atau naike. Ini onaji ya, mau menggunakan ikoke toshimasu atau menggunakan yonishimasu artinya sama-sama berusaha atau mencoba untuk. Nah, contoh undo shiyou toshimasu, akan berusaha olahraga. Ini bisa menggunakan ini mainichi, misal benkyou shiyou toshimasu, berarti akan berusaha belajar setiap hari. Itu bisa. Di sini kan kalau yang negatif menggunakan nai. Kalau di sini negatifnya tuh bukan diganti di kata kerjanya, tetapi di ininya. Kan ini kalau toshimasu yang positif, kalau yang negatif menjadi toshimasen atau toshinai. Ini onaji, sama aja, mau menggunakan ini atau menggunakan ini sama aja, artinya berusaha untuk. Di sini saya akan membahas tentang yauni, supaya atau semoga. Oke. Di sini yauni artinya supaya, agar atau semoga atau lebih ke doa ya. Yauni. Kalau bentuk kalimatnya positif menggunakan jishokei. Terus kalau yang negatif menggunakan naikei. Jishu atau nai yauni artinya supaya, agar atau semoga, lebih ke doa. Ini tuh tidak langsung menggunakan shimas atau narimas. Kalau kita menggunakan yauni shimas, berarti ini tuh ada di bungkai, sama dengan bungkai dengan berusaha untuk. Yauni shimas, berusaha untuk, berarti nanti arti ininya tuh hilang. Kalau yauni narimas berarti menjadi, mulai menjadi, berarti kan bungkai arti ininya hilang. Berarti kalau ini tuh tidak boleh langsung menggunakan shimas atau narimas. Boleh menggunakan shimas atau narimas asal diselipkan dengan kata benda dulu. Contohnya kayak gini nih, Nihongo o hanasu yo ni mainichi benkyou shimasu, akan belajar setiap hari agar berbicara bahasa Jepang. Mungkin kita tuh belajar setiap hari supaya berbicara bahasa Jepang. Nah, ini boleh langsung menggunakan masyoni. Ini tuh kalau di formal atau kalau di tulisan itu tuh harus menggunakan syarat. Tetapi kalau kaiwa biasa itu tuh nggak apa-apa. Ini tuh lebih diutamakan kesopanannya dibanding dengan syarat. Tetapi kalau di tulisan atau di ujian, kalau di shikeng tuh itu menggunakan bentuk syarat. Tetapi kalau kaiwa langsung itu tuh menggunakan masyoni, lebih boleh menggunakan masyoni supaya lebih sopan terhadap lawan bicara. Kayak Nihongo o hanashimasu yauni mainichi benkyou shimasu gitu, itu boleh. Terus kayak misal akan belajar setiap hari supaya tidak ada shukudai, berarti shukudai ga nai yauni mainichi benkyou shimasu gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.